Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Tuhan tolong kami semua supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dan ibadah kami memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk memulai pujian pertama kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita mulai dari awal. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pujian kita. Untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
kita sama-sama datang dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Kak Sion supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dan urapi kami semuanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Silahkan siapkan Alkitab dan buku catatannya. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca. Kita ikuti pembacaan Kasion dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai persiapan pelayanan Yesus yang pertama ya. Sekarang kita akan membahas persiapan Tuhan Yesus ya, sebelum masuki pelayanan bagian yang kedua atau part yang kedua. Kalau minggu kemarin kita melihat bagaimana sebelum Yesus melakukan pelayanan, Yesus dibaptis terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan mempelajari sebelum Yesus melakukan pelayanan, Roh Kudus di ayat yang pertama. Coba perhatikan ayat pertama. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ya, jadi ternyata di sini memang diizinkan oleh Allah Bapa dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Waktu itu Yesus sebelum melakukan pelayanan, persiapannya ialah berpuasa. Dan ketika Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, tentu Tuhan Yesus sangat lapar sekali, karena memang Tuhan Yesus juga manusia yang sejati sama seperti kita ya. Hanya saja Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, Tuhan Yesus juga bisa lapar, Tuhan Yesus juga bisa haus, Tuhan Yesus juga bisa ngantuk ya. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus dikatakan dia lapar. Datanglah si pencoba ya, iblis yang diizinkan untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, iblis katakan seperti ini, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Tentu saja bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus menuruti perkataan iblis, itu artinya ya Tuhan Yesus ada di bawahnya iblis. Tuhan Yesus kalah dari iblis ya. Kalau Tuhan Yesus nurut, dan Tuhan Yesus seperti pamer seperti itu, akhirnya ya iblis memang sengaja supaya Tuhan Yesus jatuh ya dalam pencobaan atau berdosa seperti itu. Tetapi lihat di sini ya, Tuhan Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Bahkan dijelaskan di sini 3 kali ya iblis itu ingin mencoba Yesus. Tetapi Yesus selalu menjawab ya, ada tertulis. Itu artinya Tuhan Yesus itu menjawab berdasarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik hati-hati, ternyata iblis juga memakai firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus, dan tentunya untuk mencobai kita, anak-anak Tuhan sekarang ini. Kalau kita lihat
dikatakan di situ di ayat yang ke-6 ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, kata iblis ya. Jadi ternyata iblis juga memakai firman Tuhan untuk mencobai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan yang baik dan benar. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan, kalian harus pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya ketika kalian dicobai, bahkan seandainya iblis memakai firman Tuhan untuk mencobai kalian, kalian bisa menjawab dengan firman Tuhan yang benar. Karena iblis itu memakai firman Tuhan untuk kehendaknya sendiri ya. Iblis itu asal comot-comot aja ayat firman Tuhan ya, untuk kepentingannya sendiri. Tidak boleh seperti itu ya. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan ya, mulai dari kecil ini kalian harus belajar supaya kalian tidak mudah disesatkan ya. Disesatkan oleh iblis ya. Hati-hati loh, iblis itu juga bisa menyamar jadi pendeta-pendeta. Bisa iblis itu menyamar ya. Dia punya kuasa ya. Sehingga sekarang banyak ya, bukan banyak juga sih, mungkin ada ya, mungkin ada beberapa ya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu tapi tidak benar ya. Itu bisa jadi ya, bisa jadi itu dipakai oleh iblis. Ya, sebab itu kalian harus hati-hati. Dari sejak kecil ini kalian harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan yang benar ya. Dengar baik-baik apa yang guru katakan, apa yang guru sekolah minggu kalian katakan. Kalian pelajari ya. Pelajari firman Tuhan itu, cek sesuai nggak dengan Alkitab ya. Harus benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan ya. Sebab inilah firman Allah yang benar ya. Perkataan dari manusia itu bisa jadi bukan dari Tuhan ya. Oleh sebab itu harus berhati-hati. Nah, oleh sebab itu Kak Sion menyarankan kalian untuk yang pertama, harus suka baca Alkitab supaya kalian mengerti ya isi Alkitab tersebut. Ya, yang kedua, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya kalian dapat memahami firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat Kak Sion sampaikan. Ya, kita belajar seperti Yesus yang bisa mengalahkan pencobaan si iblis dengan firman Tuhan yang benar. Oleh sebab itu kita juga harus mempelajari firman Tuhan yang benar. Caranya bagaimana? Yang pertama harus suka baca Alkitab. Yang kedua berdoa, mohon hikmat daripada Tuhan ya. Sebab itu ketika ada yang menyampaikan firman Tuhan kepada kalian, kalian bisa tahu ini firman Tuhannya benar, ini firman Tuhannya tidak benar ya. Karena nanti ke depannya ketika kalian sudah pemuda, ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa mendengar firman Tuhan dari mana saja nanti ya, termasuk dari YouTube, dari Instagram dan lain sebagainya. Itu Kak Sion katakan belum tentu benar semuanya ya. Pasti ada yang benar, tapi belum tentu semuanya benar. Oleh sebab itu kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, baca Alkitab kita sungguh-sungguh, kita pelajari ya. Jangan main HP terus ya. Jangan sampai main HP-nya lebih banyak dari waktu baca Alkitabnya ya. Baca Alkitabnya, pelajari Alkitabnya dengan sungguh-sungguh supaya kalian semakin hari semakin kuat, semakin mantap ya. Seperti lagu yang pertama, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan yang kedua, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Artinya hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan yang benar ya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat Kak Sion sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama datang dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang kuat imannya dan tidak mudah digoncangkan oleh godaan-godaan si pencoba, yaitu si iblis. Tuhan tolong kami supaya kami rajin membaca Alkitab suci dari sejak kecil kami. Dan kami berdoa memohon hikmat daripada Tuhan supaya iman kami kuat dan mantap di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kak Sion berdoa buat anak-anak semua, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap pendidikan studi mereka dan juga masa depan mereka, cita-cita mereka. Mohon Tuhan memberkati mereka. Orang tua mereka, kiranya Tuhan memberkati di tengah pandemi COVID-19 ini. Mohon perlindungan Tuhan bagi kami semua. Berkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menolong, Engkau yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri dan jajaran-jajaran sampai yang terbawah. Kiranya Engkau memberkati mereka, pakai mereka untuk memimpin bangsa ini lebih baik secara khusus dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan tolong kami semuanya.
para dokter, para petugas-petugas kesehatan medis. Kiranya Tuhan tolong Engkau yang memberkati mereka yang berada di garda terdepan. Mohon perlindungan Tuhan buat mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan keluarga mereka yang ada di rumah juga Tuhan tolong Engkau juga jagai dan lindungi. Terima kasih. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya dapat mengikuti protokol kesehatan ini dengan baik, dan gereja-gereja Tuhan dapat menjadi saksi Tuhan di tengah pandemi ini. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.